Karena di grup kedua, pertandingan Lin Xin dan Sima Xian berlangsung 10 menit, ketika Long Hao Chen tiba, Chaier belum ada di sini. Akhirnya setelah tiba lebih awal darinya, Long Hao Chen santai. Dia dengan tenang berdiri di sana, menunggunya. Dia tidak pernah tahu bahwa menunggu seperti itu bisa membuat orang begitu penuh harapan. Suara cahaya keluar dari tempat yang cukup jauh. Pendengaran Long Hao Chen cukup bagus, jadi dia segera mengenali suara yang familiar ini. Mengangkat kepalanya, dia segera melihat Chaier datang dari sana, bersama dengan Li Xin, didukung oleh lengannya. Melihat Long Hao Chen di samping, Li Xin segera melambaikan tangannya. Hao Chen. Long Hao Chen mengungkapkan senyum penuh pengertian, sebelum berniat untuk bertemu mereka, tetapi tiba-tiba, pemandangan yang menyala-nyala terjadi. Dari dahinya, Long Hao Chen merasa seolah-olah tungku besar yang datang dari surga menyelimutinya. Detik berikutnya, otaknya benar-benar kosong. Dari kejauhan, Li Xin yang sedang mendukung Chaier hendak berjalan mendekat, ketika tiba-tiba, dia menemukan dengan heran bahwa dahi Long Hao Chen telah bersinar dengan cahaya ungu. Dari cahaya ungu ini, 9 cabang samar-samar bisa terlihat. Cahaya ungu ini tiba-tiba menyala, dan seketika, Long Hao Chen menghilang tanpa dasar apapun. Bagaimana itu bisa terjadi? Hao Chen. Li Xin dengan cemas memanggil, dan Chaier di sisinya, langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru bertanya, apakah sesuatu terjadi? Hao Chen. Hao Chen menghilang. Li Xin menarik lengan Chaier dan berlari menuju tempat Long Hao Chen sebelumnya menghilang. Mereka bukan satu-satunya yang tercengang, tetapi masing-masing orang yang lewat di jalan, dikejutkan oleh pemandangan seperti itu, berteriak keheranan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Li Xin bereaksi, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai perbandingan, Chaier cukup tenang. Meraih tangan Li Xin, dia berkata, kakak tidak perlu khawatir. Katakan saja padaku apa yang terjadi pada akhirnya. Terlepas dari seberapa tajam panca inderanya yang lain, karena dia tidak bisa melihat, yang sebelumnya bisa dia rasakan hanyalah fluktuasi energi spiritual yang fantastis yang menghilang dalam sekejap, sebelum Li Xin berteriak dengan waspada. Li Xin dengan hati-hati menceritakan semua yang dia lihat beberapa saat yang lalu, dan mendengar kata-katanya, wajah Chaier tiba-tiba menjadi serius. Dari pengetahuannya, dia tidak tahu apa yang bisa terjadi. Kakak, ayo lakukan seperti ini, kamu kembali dulu, dan coba tunggu kembalinya Hao Chen. Saya akan mencari guru saya dan menanyakan tentang mata pelajaran ini, harus ada penjelasannya. Sesuatu pasti telah terjadi. Oke, tolong beritahu saya setiap kali Anda mendapatkan beberapa informasi. Dari jalan yang dia ambil sebelumnya, dia sudah tahu di mana Chaier tinggal. Chaier tampak tenang saat ini, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak kalah cemasnya dengan Li Xin. Hilangnya Long Hao Chen adalah fenomena yang terlalu aneh. Itu benar-benar melewati akal sehat. Tanpa kembali ke tempat tinggalnya, dia bergegas dengan menggunakan tongkat bambu birunya, langsung menuju ke istana kantor aliansi. Setelah 10 menit, Chaier akhirnya berdiri di depan Ying Suifeng. Ying Suifeng mengerutkan alisnya, berdasarkan deskripsi Anda, tampaknya orang ini diangkut oleh susunan magis. Selain itu adalah transfer yang diprakarsai oleh orang lain. Dari sana, total ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia dipanggil oleh makhluk hidup lain yang menyimpulkan perjanjian Tuan pelayan dengannya, membuatnya menjadi bawahannya, dan Tuan ini membutuhkan bantuannya, jadi dia memanggilnya. Kemungkinan kedua, dia menerima kutukan kuat yang memaksanya kembali ke ruang lain. Kemungkinan ketiga, kehidupan rekannya, dengan siapa dia menyelesaikan fakta yang sederajat, telah terancam, jadi dia pergi untuk membantunya. Ada kemungkinan lain, tetapi untuk saat ini, satu-satunya yang dapat saya pikirkan adalah ketiganya. Dan berdasarkan situasi sebelumnya, dia seharusnya menunggumu, jadi tidak mungkin dia menggunakan gulungan atau sesuatu seperti itu untuk berteleportasi. Selain itu, dia bukan seorang penyihir, jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakan sihir spasial, jadi sebagai hasilnya, dari perkiraan saya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa dia dibawa pergi oleh tunggangannya yang terkait dengannya melalui fakta yang sederajat. Apakah Anda kebetulan tahu pendamping seperti apa itu? Chaier menggelengkan kepalanya, melihat kehilangan, dan segera menindaklanjuti dengan pertanyaan lain, kakek Yingzi, mungkinkah itu berbahaya? Ying Suifeng mengungkapkan senyum pahit dan menjawab, sulit untuk mengatakannya. Jika dia benar-benar dipanggil oleh tunggangannya yang dikontrak, maka itu tergantung pada seberapa kuat tunggangan yang dikontrak ini. Semakin tangguh tunggangan yang dikontrak, semakin besar kemungkinan dia menghadapi bahaya.
Sebaliknya, semakin lemah tunggangannya, semakin kecil bahayanya. Namun, ini sulit diprediksi. Tidak berbicara tentangmu, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kultivasi seperti saya tidak dapat secara akurat mengatakan ini, dan tidak mungkin bagi saya untuk menemukannya. Dia kemungkinan telah diteleportasi ke ruang lain. Akibatnya, tidak ada gunanya bagimu untuk cemas sekarang, yang bisa kamu lakukan hanyalah menunggu kepulangannya. Lalu, bagaimana jika dia tidak kembali? Tangan Chaiyer berangsur-angsur menegang. Ying Feng Shui menarik napas dalam-dalam, dan dengan tenang berkata, kalau begitu, itu akan menjadi bukti bahwa dia meninggal. Tubuh Chaiyer bergetar sebelum dia berbalik untuk pergi. Gadis, kemana kamu akan pergi? Ying Sui Feng bertanya dengan penuh semangat. Chaiyer menjawab tanpa menoleh, aku akan menunggunya di tempat dia menghilang. Itu karena ketika dia kembali, itu pasti akan berada di tempat dia menghilang. Apakah Long Hao Chen benar-benar berteleportasi? Pertanyaan ini bahkan tidak perlu ditanyakan. Seperti yang diprediksi Ying Sui Feng, penyebabnya adalah dia dipanggil melalui kontraknya dengan tunggangan rekannya. Secara bertahap kembali ke akal sehatnya, perasaan khawatir dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Long Hao Chen melihat sekeliling. Begitu dia muncul di sana, Long Hao Chen tidak bisa menahan batuk. Itu karena satu suap udara yang memenuhi atmosfer sudah sangat berlumpur. Udara ini mengandung sejumlah besar kotoran, selain banyak esensi magis yang menyebar di dalamnya. Satu napas itulah yang membuat Long Hao Chen berulang kali batuk. Dia tanpa sadar melepaskan mantel cahaya, dengan tergesa-gesa, memutuskan dirinya dari dunia luar. Mengandalkan penggunaan mantel cahaya untuk bertindak sebagai filter, dia menghirup udara murni secara berurutan, merasa rileks lagi. Di mana kita? Dengan pancaran dari cincin Forget Me Not di jari Long Hao Chen, pedang cahaya dan perisai bercahaya segera muncul di tangannya. Hal pertama yang harus dia lakukan ketika menghadapi situasi berbahaya adalah tetap tenang. Dia segera membuat langkah yang tepat untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah menstabilkan napasnya, dia menemukan bahwa dia berada di tengah-tengah gunung, dan pemandangan berikutnya dia benar-benar mengejutkannya. Dunia ini benar-benar hitam dan merah. Langit gelap gulita, dan tidak ada bintang di dalamnya. Atmosfernya penuh dengan esensi elemen gelap dan esensi elemen api. Ada juga esensi unsur lainnya, tetapi mereka sangat heterogen dan tidak sama dengan esensi elemen gelap dan api yang melimpah. Sejauh matanya bisa melihat, di tanah, kresek yang tak terhitung jumlahnya tersisa, membiarkan sejumlah magma yang mengesankan terjalin, membentuk sungai. Pantas saja suhunya begitu tinggi. Meskipun Long Hao Chen masih shock, dia juga benar-benar waspada. Bagaimana saya tiba-tiba di sini? Tanpa sadar, dia merasakan panas terik datang dari dahinya. Pada saat ini, teriakan yang akrab bergema di dalam hatinya. Long Hao Chen benar-benar terguncang, dan tanpa sadar membiarkan kata-kata ini keluar, Hao Yue. Dia tiba-tiba berbalik. Dari sana, dia melihat di punggungnya sebuah gua yang tampaknya tidak terlalu lebar. Di dalam, kecemerlangan samar dipancarkan, samar-samar terlihat dari sudut pandangnya. Itu benar, itu adalah aura Hao Yue. Long Hao Chen akhirnya sadar setelah tiba-tiba diteleportasi, dan setelah menutupi dirinya sekali lagi di mantel cahaya, dia dengan cepat menuju ke gua. Gua ini tidak dalam sama sekali, dan dengan cepat, dia menemukan Hao Yue. Tapi penampilan Hao Yue saat ini membuat Long Hao Chen terperangah. Hao Yue telah merayap ke dalam, napasnya tampak sangat lemah. Kepala cahaya dan kepala api ditekuk di tanah, dan tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar daripada ketika mereka berpisah. Di lehernya, tonjolan yang sebelumnya ada di sana telah tumbuh jauh lebih besar. Namun, sisik di tubuh Hao Yue memiliki setidaknya 10 kresek, dan noda darah berwarna ungu yang samar-samar tersisa. Hal yang paling misterius adalah bahwa di tubuhnya, dari luar ke dalam, lapisan demi lapisan cahaya biru berkedip tanpa henti. Tampaknya setiap 3 napas sekali yang dia ambil, cahaya ini akan berkelap-kelip sekali. Hao Yue, bagaimana kabarmu? Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen melepaskan mantel suci untuk menutupi tubuh Hao Yue. Cahaya emas yang dibawa oleh mantel suci terus-menerus menyembuhkan luka di tubuh Hao Yue. Hao Yue memulihkan kesadarannya, dan kepala cahaya kecil serta kepala api kecil mengangkat kepala mereka dengan susah payah, menatap Long Hao Chen, mengirimkan serangkaian informasi kepadanya melalui pikirannya.
Hao Yue tidak menjelaskan bagaimana dia menjadi dalam keadaan ini, tetapi hanya memberitahu Long Hao Chen bahwa ini adalah dunia aslinya, bahwa dia saat ini berkembang dan bahwa dia berada di ujung tanduk untuk mencapai terobosan terakhir untuk berevolusi. Dan pada saat ini, dia berada pada kondisi terlemahnya, dan membutuhkan perlindungan Long Hao Chen. Selama dia bisa menyelesaikan evolusinya, dia bisa kembali bersama dengan Long Hao Chen. Hao Yue, berevolusi dengan nyaman. Aku akan menjadi pelindungmu. Long Hao Chen mengatakan ini tanpa ragu sedikit pun, sebelum melepaskan mantel suci lain untuk terus menyembuhkannya, sebelum berbalik dan meninggalkan gua, hendak menjaga mulut gua. Ini adalah dunia lain, dan tidak ada yang dia ketahui tentang itu. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun ketakutan di hatinya, tetapi bagi Long Hao Chen, yang paling penting adalah keselamatan Hao Yue. Bagaimanapun, Hao Yue adalah adik laki-lakinya, masing-masing dari mereka memiliki darah yang lain mengalir di dalamnya. Jika ini bukan situasi yang sangat berbahaya, mengapa Hao Yue dengan paksa memanggilnya? Lebih tepatnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Long Hao Chen duduk bersila di tanah dan, seperti sebelumnya, menggunakan mantel cahaya untuk melindungi tubuhnya. Terisolasi dari udara berbahaya dunia luar, dia menarik napas setelah menghirup udara yang disaring yang diisi dengan esensi unsur cahaya. Bagi Long Hao Chen, dunia ini bukanlah tempat yang baik karena esensi elemen cahaya hadir dalam proporsi yang begitu kecil. Itu bahkan tidak memegang 1% dari jumlah esensi cahaya di dunianya. Dia harus tanpa henti menyaring udara di sekitarnya dari esensi heterogen yang dipenuhi dengan kekuatan sihir, untuk akhirnya menghirupnya dengan aman. Long Hao Chen mengeluarkan 2 botol dari dadanya. Yang pertama berisi pil yang dapat memulihkan 200 unit energi spiritual, yang dinamai Long Hao Chen sebagai pil pemulihan spiritual. Yang terkandung dalam botol lain dapat langsung membangkitkan potensinya dan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 20% selama 30 detik. Setelah digunakan, 12 jam harus berlalu sebelum meminum pil spiritual meledak lainnya. Di tempat ini dengan sangat kekurangan esensi unsur ringan untuk diserap, orang bisa membayangkan kegunaan yang dimiliki kedua pil ini. Dengan tenang berdiri di dalam gua, Long Hao Chen mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dengan hati-hati, tanpa henti menatap ke 4 arah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, gelombang energi spiritual bergelombang, menciptakan riak misterius yang terbuat dari energi spiritual di udara. Cincin berwarna ungu gerimis tersebar di saat berikutnya, tidak hanya menyebar ke seluruh gua, tetapi juga menyebar ke bebatuan di sekitarnya dan seluruh udara dunia luar. Hao Yue menerobos. Long Hao Chen merasa gugup, karena Hao Yue mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa jika dia menerobos kemacetan terakhir, aura yang dilepaskan oleh tubuhnya kemungkinan akan menarik binatang ajaib yang kuat. Ini adalah tahap paling berbahaya dari evolusinya. Begitu aura berwarna ungu ini muncul, Long Hao Chen tiba-tiba merasa heran bahwa perasaan panas mencapai tubuhnya sendiri. Menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa pembuluh darah di belakang kulitnya sendiri berubah menjadi warna ungu samar. Kekuatan besar tanpa henti memenuhi tubuhnya sendiri, terus memperkuat tubuh fisiknya. Yang bisa dirasakan Long Hao Chen hanyalah bahwa energi spiritual eksternalnya sendiri mendidih, dan dalam proses penguatan. Menggerakkan tubuhnya, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Hao Yue juga memiliki efek pada budidaya energi spiritual eksternal saya sendiri. Long Hao Chen dengan tenang merenungkan apa yang terjadi padanya. Tanpa ragu sedikit pun, promosi ini disebabkan oleh kontrak darah. Dia dan Hao Yue memiliki beberapa darah yang lain di tubuh mereka sendiri, jadi selain penggunaan kontrak reguler mereka, itu menyiratkan bahwa pembuluh darah mereka benar-benar saling terkait. Akibatnya, ketika Long Hao Chen meningkatkan tingkat kultivasinya melalui pelatihannya, Hao Yue bisa mendapatkan keuntungan darinya sampai batas tertentu. Demikian pula, ketika Hao Yue berevolusi, Long Hao Chen bisa merasakan peningkatan pada tubuhnya sendiri juga. Rupanya, pada saat itu, ketika Hao Yue memiliki rasa haus yang tidak normal akan bola batu itu karena dia membutuhkannya untuk membuat tubuhnya berevolusi. Tepat ketika Long Hao Chen berada di tengah-tengah pikirannya, tiba-tiba, dia merasa bahwa di udara, banyak esensi unsur magis berubah menjadi panik. Secara khusus, esensi unsur gelap, sama seperti mengalir keluar dari galaksi, dengan panik menuju ke bagian dalam gua di punggungnya. Tidak peduli seberapa panik energi spiritual unsur ini, tampaknya memiliki satu target kali ini, gua di punggungnya. Long Hao Chen samar-samar dapat melihat bahwa awan hitam berbentuk spiral telah mulai terbentuk, tertarik oleh gua ini, menyedot semua energi spiritual unsur di sekitarnya.
Aktivitas yang sangat besar, tidak heran jika Hao Yue khawatir tentang binatang ajaib yang datang untuk menyerang. Long Hao Chen bahkan lebih waspada saat dia binatang ajaib yang datang untuk menyerang. Long Hao Chen bahkan lebih waspada saat dia mengamati sekelilingnya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di dahinya, tanda kontrak telah muncul sekali lagi. Tanda ini terbentuk dari total 9 pola berurat berwarna ungu. Di antara 9 pola berurat asli ini, 2 yang pertama cerah, pada saat ini, rune ketiga mulai menjadi cerah juga. Setelah menerobos langkah ketiga, untuk terus maju, yang dibutuhkan oleh praktisi dari semua panggilan adalah energi spiritual internal. Tidak peduli bagaimana energi spiritual eksternal meningkat, itu tidak mempengaruhi kemajuan panggilan. Dengan kata lain, bahkan jika energi spiritual eksternal Anda mencapai angka 2000, selama energi spiritual internal Anda tidak mencapai angka 2000, tidak ada cara bagi Anda untuk menembus langkah kelima. Long Hao Chen merasakan kekuatan yang kuat dan hangat terus-menerus meningkat dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu tingkat mana yang telah dicapai oleh energi spiritual eksternalnya. Namun demikian, di dadanya, tetesan emas cairan yang mengelilingi kompor rohani sucinya berputar tanpa henti, tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Itu adalah simbol dari tingkat yang hampir tidak tercapai untuk memiliki energi spiritual cair, serta telah memasuki langkah kelima. Setelah memasuki langkah kelima, Long Hao Chen dengan jelas menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah menurun dengan selisih yang lebar. Untuk mendapatkan tingkat energi spiritual, dia perlu menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak usaha daripada di masa lalu. Setelah seharian berlatih pahit, batas dari apa yang bisa dia peroleh adalah paling banyak 1 atau 2 tingkat energi spiritual. Bahkan sebagai seorang ksatria, apa yang tidak ingin dia ketahui adalah bahwa jika dia memberitahu orang lain tentang kecepatan kultivasinya, itu benar-benar akan mengejutkan siapapun. Setelah menerobos langkah kelima, siapa yang akan membayangkan bahwa seseorang yang dapat meningkatkan tingkat energi spiritualnya setiap hari bisa ada? Jika setiap orang memiliki kemampuan ini, maka hanya dengan terus berkultivasi, cepat atau lambat semua orang akan menerobos ke langkah ke-6. Bersama dengan peningkatan kekuatan fisiknya, Long Hao Chen bahkan bisa lebih terlihat mendapat manfaat dari fisiknya yang menguntungkan dari putra cahaya. Untuk panggilan apapun, langkah kelima adalah ambang batas untuk sebutan pembangkit tenaga listrik. Namun, untuk dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata, seseorang harus melangkah melewati ambang langkah ke-6. Ini karena, hanya ketika langkah ke-6 tercapai, kekuatan energi spiritual cair akan benar-benar keluar, itu adalah kunci kekuatan spiritual, memungkinkan kecepatan kultivasi energi spiritual cair untuk benar-benar berakselerasi. Suara gemuruh yang sengit mencapai kesadaran Long Hao Chen, membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah dasar gunung. Begitu dia melihat apa yang ada di dasar gunung, dia langsung tersentak keheranan. Apa yang dilihatnya adalah makhluk kerangka manusia yang lebar dan sangat lebar, maju dengan kecepatan tinggi menuju puncak gunung ini. Suara gemuruh sebelumnya datang dari salah satu tulangnya yang dengan sembarangan menghancurkan batu besar. Ada makhluk kerangka yang tak terhitung jumlahnya datang. Tidak mungkin untuk membedakan berapa banyak yang ada dengan mata telanjang, semuanya ditutupi dengan warna hitam dan tingginya berbeda, namun, semuanya berbentuk manusia. Mereka dengan cepat mendaki gunung, dengan hanya gua di belakang Long Hao Chen sebagai tujuan mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen mundur setengah langkah, menghalangi pintu masuk gua. Dengan demikian, dia tidak harus menghadapi lawan dari berbagai arah sekaligus, dan hanya perlu menghadapi mereka yang berada di depan. Tanpa waktu untuk memikirkan alasan mengapa begitu banyak makhluk kerangka datang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan kemajuan makhluk kerangka, memberi Hao Yue cukup waktu untuk menyelesaikan evolusinya. Di dalam gua, Hao Yue gemetar hebat, sisiknya sudah terbelah, efek mantel suci dari sebelumnya sudah menghilang. Tapi tidak peduli apakah itu kepala cahaya kecil atau kepala api kecil, mereka berdua menggigit peluru, menahan diri untuk berteriak, karena mereka tidak ingin mengganggu Long Hao Chen dengan tangisan mereka. Tonjolan di leher ketiga Hao Yue menonjol keluar, dan cahaya kecil serta leher api kecil tumbuh, lampu hijau cemerlang tanpa henti berkilauan di atasnya. Meskipun tubuh Hao Yue hancur parah, garis-garis cahaya ungu perlahan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir deras ke tubuhnya dari luar. Suara berderak dan pertumbuhan terjadi di sekujur tubuhnya, dan potongan daging yang hancur itu terus mengembang, menyebabkan dia mengertakkan gigi. Energi spiritual yang tidak stabil di tubuhnya dengan panik mendatangkan malapetaka dalam dirinya.
Aura menakutkan kuno dan sunyi dipancarkan dari tubuhnya, saat mata Hao Yue sekali lagi berubah menjadi berwarna ungu, tampak tidak berperasaan dan sedingin es, memancarkan kehadiran yang mengerikan. Tubuhnya yang dimutilasi juga mengalami proses ekspansi yang tidak terputus. Long Hao Chen sedikit bersandar pada perisai di tangan kirinya, menyapu makhluk-makhluk kerangka hitam dengan satu serangan, dan dengan pedang cahaya di tangannya yang lain, dia memukul makhluk kerangka tepat di perutnya. Semakin dekat, Long Hao Chen semakin memahami aspek menakutkan dari makhluk kerangka ini. Meskipun hanya tulang yang tersisa dari mereka, tulang-tulang ini sekeras baja, dan kekuatan mereka sama dengan 10 orang. Rongga mata mereka juga mengandung nyala api yang remang-remang. Saat dia terus membenamkan dirinya dalam pertempuran dengan makhluk kerangka ini, Long Hao Chen menemukan tulang mereka awalnya tidak berwarna hitam. Tulang mereka memiliki warna itu karena kemilau yang diberikan dengan ditutupi oleh energi spiritual dari atribut gelap. Dengan kekerasan yang tak henti-hentinya, mereka terus menyerang. Long Hao Chen sekarang bersuka cita atas kenyataan bahwa dia memiliki atribut suci. Meskipun tubuh makhluk kerangka hitam ini sangat tangguh, ketika esensi suci yang berasal dari pedang cahaya dan perisai radiasi mendarat di tubuh makhluk kerangka itu, mereka jelas sangat takut akan hal itu. Segera, akan ada asap putih yang datang dari tempat mereka dipukul. Jelas, esensi elemen cahaya memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada makhluk kerangka hitam. Serangan dirilis. 3 makhluk kerangka segera dipukul oleh Long Hao Chen, menghalangi kemajuan makhluk kerangka lebih lanjut. Setelah mendapatkan energi spiritual cair, ada peningkatan kekuatan yang jelas dalam semua kemampuannya. Mengambil napas pendek, Long Hao Chen mengkonsumsi pil spiritual pemulihan. Konsumsi energi spiritualnya tidak terlalu besar, tetapi dalam situasi saat ini, bagaimana dia bisa berani menunggu sampai energi spiritualnya benar-benar habis sebelum mengisinya kembali? Mempertahankan jumlah energi spiritual yang optimal adalah pilihan terbaik di sini. Di depan pasukan makhluk kerangka besar ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kemampuan, melestarikan energi spiritualnya sebanyak mungkin. Itu tentu saja bukan pertempuran satu lawan satu atau semacam kompetisi, itu adalah situasi hidup dan mati. Jika dia bahkan sedikit ceroboh, dia bisa terjebak di dunia ini selamanya. Satu demi satu makhluk kerangka jatuh, dan meskipun Long Hao Chen bisa menahan 10.000 makhluk kerangka ini, ada terlalu banyak makhluk kerangka yang datang padanya. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun harapan. Mengingat pertempuran ini, Long Hao Chen secara bertahap menemukan keuntungan menjadi ksatria pelindung. Meskipun ksatria retribusi memiliki kekuatan serangan yang lebih tirani, dalam pertempuran yang berkelanjutan, ksatria pembalasan tidak bisa mengimbangi ksatria pelindung dalam hal daya tahan. Setelah menggunakan beberapa kemampuan ksatria pelindung untuk meningkatkan dirinya sendiri, Long Hao Chen hanya menggunakan sedikit energi spiritual setiap kali dia menurunkan makhluk kerangka. Juga, tujuannya bukan untuk memusnahkan seluruh pasukan makhluk kerangka, karena itu tidak mungkin untuk melakukannya. Dia hanya perlu mengulur cukup waktu untuk Hao Yue. Kelemahan terbesar dari makhluk kerangka hitam ini adalah mereka bodoh dan tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Mereka hanya tahu bagaimana maju ke depan. Dalam situasi ini, Long Hao Chen menggunakan medan yang menguntungkan serta pil spiritual pemulihannya untuk memperpanjang pertempuran. Mantel berwarna emas perlahan bangkit, membungkus Long Hao Chen di dalam. Dengan cahaya padat yang mengelilinginya ini, dia bisa memulihkan sedikit energi spiritual. Lebih penting lagi, di dalam mantel suci ini, makhluk kerangka itu tidak berani maju. Begitu mereka bahkan menyentuh mantel suci, kilau berwarna hitam di tubuh mereka akan segera meleleh. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam beberapa kali. 2 jam telah berlalu. Dia telah berada di sana tepat selama 2 jam. Kedua lengannya terlalu sakit untuk dia angkat pada saat ini, jadi dia harus terus-menerus mendesak dirinya sendiri untuk mengumpulkan lebih banyak energi spiritual internal. Dia telah mengkonsumsi 6 pil spiritual pemulihan, tetapi dalam pertempuran berkepanjangan semacam ini, bukan hanya energi spiritual yang dikonsumsi. Beban pada tubuh serta jantung adalah semua faktor penting. Tampaknya, beban di lengannya menjadi lebih besar dan serangan makhluk kerangka itu menjadi semakin ganas. Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengaktifkan mantel suci dari gelang ilahi miliknya. Ye Hua telah memberinya gelang ilahi yang dapat mengaktifkan mantel suci 3 kali sehari. Aktivasi tidak hanya tidak memerlukan energi spiritual, tetapi juga memulihkan sebagian energi spiritualnya sendiri dan membantu pemulihan tubuhnya. Keadaan tubuh Long Hao Chen tiba-tiba membaik. Udara ungu di belakangnya semakin menonjol, dia bahkan samar-samar bisa mendengar napas berat Hao Yue.
Seterusnya, saya harus memegang Long Hao Chen diam-diam memerintahkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia harus memblokir makhluk kerangka ini, demi Hao Yue. Tepat sebelum efek mantel suci menghilang, tiba-tiba, suara belo sedih terdengar. Pasukan makhluk kerangka yang tak henti-hentinya tiba-tiba berhenti dan minggir. Siluet perlahan muncul di kejauhan. Manusia, bagaimana manusia muncul di dunia kita yang gelap dan berapi-api? Tahukah Anda makhluk seperti apa yang Anda lindungi? Sebuah suara tua yang penuh dengan kepercayaan diri dan kekuatan yang menindas berkata. Di bawah kekuatan yang menindas ini, Long Hao Chen segera menggigil. Sekali lagi, dia mengaktifkan mantel suci sebelum meminum pil spiritual pemulihan lainnya. Apa yang muncul dari siluet itu adalah sosok tua, berwarna coklat, dengan pakaian compang camping, mengenakan kulit layu, tetapi bahkan tanpa tanda kesehatan, dan rambut kuning acak-acakan yang telah lama kehilangan kilaunya. Tangan kanannya memegang tongkat yang terbuat dari tulang, saat dia berjalan di atas awan hitam. Matanya tidak terlihat, karena di mana mereka seharusnya berada, malah ada dua api. Apa, makhluk ini tahu bahasa manusia? Long Hao Chen secara mengejutkan berpikir dan menegang lebih jauh. Yang saya lindungi adalah teman dan pasangan saya. Sosok tua itu dengan dingin berkata, tidak, yang kamu lindungi adalah reinkarnasi Raja Iblis, pencipta dunia kita yang gelap dan berapi-api. Keberadaannya justru menjadi alasan mengapa dunia kita seperti ini. Dunia kita hancur dan magma mengalir melalui bumi. Spesies yang tak terhitung jumlahnya punah semua karena dia. Yang kuat telah melarikan diri, yang kurang beruntung semuanya menjadi mayat hidup, dan sekarang, hanya mayat hidup yang bisa ada di dunia yang terkutuk ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini, tetapi aura suci Anda membuat saya jijik dan tindakan Anda semakin membuat saya marah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk kembali ke duniamu sekarang juga. Sekarang iblis, Austin Griffin, muncul di wilayah saya, bahkan jika saya hanya seorang Lik, saya harus membunuhnya. Kalau tidak, siapa yang tahu kesengsaraan apa lagi yang akan dibawa pemulihannya ke dunia kita? Long Hao Chen dengan ragu menatap Lik yang lebih tua, dia tidak begitu mengerti apa yang tersirat dari Lik itu. Namun, menurutnya, Hao Yue sangat berbahaya, sampai-sampai penyebab utama kehancuran dunia ini adalah dia. Hao Yue adalah temanku, pasanganku. Tidak ada orang yang lebih saya percayai selain dia, kata Long Hao Chen. Mengapa dia percaya pada Lik, seorang Lik yang memimpin pasukan makhluk rangka raksasa? Dalam kapasitasnya sebagai ksatria suci, mayat hidup adalah musuh yang paling alami. Lik dengan dingin berkata, karena ini adalah jawabanmu, kamu akan dimakamkan di sini karena Austin Griffin. Saat tongkat tulang di tangan menunjuk ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba, peluit tajam dan mematikan terdengar. Seluruh tubuh Long Hao Chen sedikit gemetar, darahnya mendidih karena suara peluit saat dia tiba-tiba merasa sangat pusing dan hampir mulai kehilangan kesadaran. Tidak dapat menghemat energi spiritualnya, dia dengan cepat mengangkat perisainya, secara bersamaan menggunakan pelindung. Dalam situasi ini, perisai juga mampu menghilangkan efek negatif sampai batas tertentu, terutama efektif melawan sihir undead. Skill pelindung adalah keterampilan pendukung yang menggunakan atribut cahaya untuk memberikan pertahanan, dan juga memiliki efek melindunginya dari berbagai efek keterampilan negatif. Akibatnya, efek peluit maut berkurang. Pikiran Long Hao Chen menjadi jernih, saat dia mengangkat pedang cahayanya dengan tegas. Energi spiritual cair berwarna emas mengalir keluar dari tangannya, dan memasuki pedang cahayanya. Warna emas ringan pedang cahaya secara bertahap digantikan oleh warna putih suci, itu adalah pedang suci. Melihat cahaya suci yang megah di pedang cahaya, Lik tua itu dengan jelas menunjukkan ketakutan di matanya yang mengerikan. Sejujurnya, rencananya adalah menggertak Long Hao Chen melalui kata-katanya, justru karena dia takut dengan atribut suci Long Hao Chen. Serangkaian mantra panjang keluar dari mulutnya, saat dia mengarahkan tongkat tulangnya ke tanah, dari mana makhluk kerangka yang tak terhitung jumlahnya rusak. Makhluk kerangka hitam itu menyatu bersama dengan kecepatan tinggi dan secara bertahap mengambil bentuk makhluk kerangka yang jauh lebih besar. Raja Makhluk Kerangka, pemanggil mayat hidup tirani, berasal dari perpaduan tangguh dari beberapa undead. Dengan tinggi 6,5 meter dan bilah tulang 3,3 meter di tangan kanannya, ia dengan ganas melompat lurus ke tempat Long Hao Chen berdiri dan meretas gua. Tidak baik. Long Hao Chen tidak lagi berani menjaga pintu masuk gua, semua peretasan yang dilakukan Raja Makhluk Kerangka ke pintu masuk gua dapat menyebabkan gua masuk dan menguburnya hidup-hidup. Serang, hentikan serangan, penghalang ilahi.
Long Hao Chen bertindak sangat cepat, benar-benar memblokir bilah tulang hitam dengan perisainya. Ledakan keras terdengar. Long Hao Chen merasa bahwa dalam sekejap ini, seluruh tubuhnya akan hancur, jeroannya akan meledak, saat serangan tirani hampir membelah perisainya. Kekuatan yang sangat kuat. Bahkan di bawah pengaruh obstruksi ilahi 7 lubang, Long Hao Chen telah terluka. Beginilah tirani kekuatan Raja Makhluk Rangka ini memang. Tanah di bawahnya telah terbelah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai langkah kelima dan evolusi Hao Yue telah membawa evolusi yang disinkronkan ke tubuhnya sendiri, tidak mungkin dia bisa berdiri setelah pukulan ini. Mantel Suci. Long Hao Chen segera mengaktifkan penggunaan kedua dari Mantel Suci, Gelang Ilahi, dan mengkonsumsi pil spiritual meledak pada saat yang bersamaan. Melompat di tengah udara, saat dia meletakkan perisai di tangannya, pedang apinya muncul. Dia mengambil dua pedang di tangannya, dalam sepersekian detik. Setelah berkubah, dia segera tiba di depan Raja Makhluk Rangka ini. Sehubungan dengan mantel suci yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen, bahkan Raja Makhluk Rangka ini merasa takut. Atribut ini adalah titik lemah bawaannya, bahkan menunda gerakannya. Di tangan kirinya, pedang api bergerak, dan dengan duri cahaya pancaran emas yang menyala dengan kejam menghantam tubuh Raja Makhluk Rangka. Raja Makhluk Rangka berteriak, mengangkat tubuhnya. Baginya, kekuatan dorongan cahaya ini sendiri bukanlah masalah besar, tetapi hal yang paling menakutkan adalah properti suci tambahan yang dimilikinya, terkonsentrasi di tubuh pijarnya, memberinya rasa sakit yang hebat. Lik bermata mengerikan tiba-tiba melompat ke udara, mengacungkan tongkat tulangnya, dan pasukan makhluk rangka yang hebat tiba-tiba menuju ke gua, bertujuan untuk mengelilingi Long Hao Chen, dan secara bersamaan melepaskan gelombang cahaya gelap dari tongkatnya, jatuh ke Skeleton King. Segera, tulang-tulang Raja Makhluk Rangka berubah menjadi lebih gelap, samar-samar melepaskan lapisan cahaya neon. Aura tiraninya membuat Long Hao Chen terhenti. Bila tulang hitam dengan kejam meretas tanah. Long Hao Chen menggunakan pedang apinya, melepaskan kekuatannya dan menyapu pedang ini, tetapi dia didorong kembali ke samping oleh kekuatan besar pedang tulang hitam ini. Saat seluruh tubuhnya segera dikirim berguling-guling di tanah, sebelum terangkat seperti peluru, dia berteriak keras, "Kamu dan aku akan mempertaruhkan segalanya." Di udara, wajah undead yang layu menatapnya dengan jijik. Meskipun atribut tambahan dari tubuh manusia ini sangat menakutkan baginya, dia pada akhirnya jauh dari cukup kuat. Dia bahkan bukan ancaman baginya. Raja Makhluk Rangka benar-benar terlalu kuat. Tepat sebelum serangannya mendarat, Long Hao Chen hanya bisa berpikir tentang bagaimana menghindari mereka, dia tidak berani mencoba untuk bentrok langsung dengannya sekali lagi. Dan ketika serangannya jatuh pada tubuh Raja Makhluk Rangka ini, atribut suci, satu-satunya hal yang mungkin bisa melukainya sampai mati, memiliki efek yang pasti. Tetapi dengan Lik yang merawatnya di dekatnya, dia pada dasarnya tidak memiliki cara sama sekali untuk membawa kerusakan besar padanya. Lebih penting lagi, Long Hao Chen baru saja melihat makhluk rangka memasuki gua, membawa perubahan besar pada kulitnya. Tanpa henti dilibatkan oleh Raja Makhluk Rangka, kekuatan besar dari pukulannya mencegahnya menghentikan mereka. Lik sudah berhenti menatap Long Hao Chen, hanya masalah waktu sebelum dia akhirnya dibunuh oleh Raja Makhluk Rangka ini. Tatapannya terfokus pada pintu masuk gua ini. Matanya yang mengerikan melompat, mengungkapkan keadaan pikiran yang gugup dan agak gelisah. Bagaimanapun, ini adalah Austin Griffin. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membunuhnya? Jika aku benar-benar bisa membunuhnya dan menyerap pembuluh darahnya, lalu, seberapa kuat aku akan menjadi? Bisakah saya menjadi Austin Griffin berikutnya? Pada saat itu, saya mungkin akan dapat mengandalkan kemauan saya untuk mengatasinya. Seperti Lik ini dengan gugup merenungkan apakah dia benar-benar ingin memasuki gua ini atau tidak, tiba-tiba, kekuatan tarik yang keras menarik tubuhnya, yang berada di udara, membuatnya jatuh langsung ke tengah gunung. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Lik sangat khawatir, tanpa sadar melihat tubuhnya sendiri. Segera, dia menemukan bahwa, tanpa pemberitahuan sebelumnya, cahaya putih tanpa sedikit pun energi yang terkonsentrasi di dalamnya telah memasuki tubuhnya sendiri. Cahaya putih ini terlihat cukup lembut pada pandangan pertama, tetapi kekuatannya yang menarik sangat besar. Lik menggunakan sihir mayat hidupnya untuk memimpin pasukannya, tetapi pada akhirnya, itu adalah makhluk yang mengandalkan sihir, dan dengan demikian, tubuhnya cukup lemah. Menghadapi kekuatan yang begitu menarik, ia hampir tidak bisa mengandalkan energi di tubuhnya, dan tidak ada kemungkinan untuk berjuang bebas darinya.